Hai Sobat Trader, selamat datang buat teman-teman yang memutuskan untuk join di kelas SND Mastery. Kenalkan, nama saya Hendra Cipta, saya adalah seorang full-time trader dan juga akan bantu teman-teman dalam membahas berkaitan dengan strategi dari supply demand. Video ini saya akan bagi ke dalam beberapa chapter. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang fondasi dasar dari technical analysis. Ada begitu banyak cara yang kita bisa lakukan sebenarnya untuk bisa melakukan sebuah analisa, baik Anda menggunakan fundamental atau juga melakukan pendekatan secara teknikal. Pertanyaannya adalah, ketika Anda menggunakan technical analysis, apa yang menjadi landasan buat teman-teman untuk belajar technical analysis? Ada 3 hal dasar yang kita bisa percaya ketika Anda lebih fokus kepada technical analysis. Yang pertama adalah kita percaya bahwa history repeat itself itu benar-benar terjadi di market. Ya, pola di masa lalu cenderung akan berulang. Dan kalau kita tidak mempercayai statement ini, maka kita tidak perlu membahas tentang technical analysis. Khususnya kita bicara tentang price action atau kita bicara tentang supply demand. Kemudian yang kedua adalah market action discount everything. Artinya pergerakan harga itu sudah terbentuk atau sudah tercermin pada pergerakan harga itu sendiri. Kita ambil contoh, misalkan terjadi sebuah peperangan pada saat bagaimana saat terjadi penyerangan dari Hamas terhadap Israel, yang itu akhirnya menjadi trigger untuk kenaikan gold. Kemudian yang ketiga adalah price move in the trend, harga bergerak di dalam trend. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar istilah always follow the trend, ya, selalu kita ikuti trend. Nah, trend yang seperti apa yang harus teman-teman ikuti dan mengapa menjadi hal yang sangat penting sekali? So, 3 hal ini menjadi dasar penting mengapa kita menggunakan technical analysis. Teman-teman bayangkan seandainya katakanlah kita tidak menggunakan sebuah data di masa lalu, bagaimana kita bisa memprediksi kejadian di masa mendatang? Oke, ketika kita berhadapan dengan market, maka kita pasti akan mencoba untuk menebak apakah harga akan naik atau turun. Kira-kira semacam itu. Dan teman-teman bayangkan seandainya bagaimana BMKG memperkirakan besok akan hujan lebat, ringan, atau mungkin berawan. Tentu mereka punya data bagaimana kecepatan angin, kelembapan udara, di mana mereka mengumpulkan data yang cukup lama sehingga mereka menemukan sebuah pola-pola yang berulang. Nah, seperti itulah dasar bagaimana sebenarnya kita melakukan sebuah analisa di market. Baik itu di forex market, baik di stock market, atau mungkin juga di crypto market. Pernah kebayang nggak sih sebenarnya pola yang terjadi berulang di market itu adalah cerminan dari para pelaku pasar itu sendiri, di mana kesalahan yang dilakukan itu biasanya cenderung berulang. Ya, itu hal yang kita bisa lakukan dan kita bisa pelajari. Nah, ada yang saya tangkap, ada beberapa hal yang kita bisa manfaatkan situasinya. Pertama adalah kebanyakan trader ketika terjadi uptrend melakukan posisi buy ketika harga sudah berada pada area resisten, juga berada pada area supply. Jika berada pada area resisten, maka biasanya akan terjadinya namanya adalah market liquidity yang kita sebut sebagai false breakout. Dan akhirnya terjadilah sebuah double top. Dan sebaliknya ketika terjadi downtrend, mereka akan cenderung melakukan posisi sell on breakout, berada pada area support, dan secara kebetulan juga biasanya berada pada area demand. Dan tiba-tiba berbalik arah dan akhirnya kita sebut sebagai double bottom. So, dengan memanfaatkan kejadian-kejadian kesalahan yang berulang ini, akhirnya kita bisa mendapatkan maksimalkan profit di market. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita bisa menggunakan rule entry, buy at demand, dan kita melakukan sell di supply. Oke, yuk kita langsung lihat di layar monitor ya. Oke, yuk kita lagi ngebahas tentang market action discount everything. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana sebenarnya pola yang terjadi. Misalkan terjadi peperangan seperti saat menyerang Israel gitu ya. Dan uniknya itu terjadi pada tanggal, sebentar saya tandain ya, lebih kurang terjadi pada tanggal 7 Oktober. Yes. Pada tanggal tersebut secara kebetulan memang harga berada pada area support, teman-teman, pada area support. Inilah yang menjadi pemicu sebenarnya terjadi sebuah pergerakan yang signifikan. Jadi saat Hamas menyerang Israel, lalu tiba-tiba terjadi sebuah pergerakan yang cukup masif, dan itu berlanjut hingga sekarang. Ya, kebetulan sekarang berada pada wilayah dari 2183 yang merupakan sebuah
all time high atau high tertinggi yang pernah dicapai oleh gold. Oke, sekarang kita ngebahas kalau kita lihat dari perspektif menggunakan acuan time frame besar, ini sangat jelas sekali bahwa terbentuknya sebuah support yang terjadi ya, membentuk sebuah higher high, membuat higher low, lalu market membuat higher high. So, kita bisa expect sebenarnya harga berada pada area support atau kita sebut sebagai major support. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu minor support dan apa itu major support. Tapi yang jelas kita tahu bahwa history repeat itself itu benar-benar terjadi di market, dan tentunya kita bisa manfaatkan situasi di mana kita bisa bersiap untuk melakukan posisi buy pada area dari major supportnya, gitu ya. Tadi kita saya sudah jelasin di awal bahwa history repeat itself itu merupakan sebuah pola yang terjadi berulang di market. Dalam contoh ini adalah area support atau kita sebut sebagai major supportnya. So, cukup menarik ya bahwa sebelum terjadi hal semacam itu kita sudah bisa memprediksi harga, kemungkinan besar harga akan reject. Ini yang disebut sebagai market action discount everything. Semua sudah tercermin pada pergerakan harga itu sebelum terjadinya sebuah sesuatu yang besar seperti terjadi peperangan, terjadi tsunami, gempa dan segala macam. Ya. So, market action discount everything ini menjadi hal atau dasar yang sangat penting sekali untuk kita pahami dalam kita melakukan sebuah transaksi, khususnya di forex market. Juga Anda bisa trade di stock market, juga Anda bisa lakukan pada crypto market. Pola-pola yang nanti akan saya jelasin pada chart ini akan bisa diaplikasikan pada semua instrumen. Oke. Nah, ini yang cukup menarik bahwa dengan kita tahu kejadian-kejadian di masa lalu ini, kita bisa pelajari dengan sangat dengan sangat nyaman sekali ya. Kemudian bagaimana sebuah harga price move in the trend, harga bergerak di dalam trend. Pada dasarnya sebenarnya pola harga itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu adalah terjadi sebuah bullish market ya, market membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Ketika terjadi downtrend, market membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Ini kondisi kita sebut sebagai kondisi trending. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi sideways di mana harga tidak bergerak kemana-mana. Nah, pertanyaannya adalah pada kondisi trend yang seperti apa yang kita harus ikuti? Apakah dalam kondisi sideways kah atau dalam kondisi trending? Ingat, fondasi dasar technical analysis adalah price move in the trend, harga bergerak di dalam trend. Nah, ketika terjadi sebuah pergerakan yang signifikan yang ditandai dengan terjadinya sebuah impulsive move, itu menandakan bahwa ada salah satu pihak di market yang lebih mendominasi dibandingkan pihak lain. Katakanlah terjadi bullish market, maka terjadi salah satu pihak buyer lebih dominan dibandingkan seller. Dan ketika terjadi breakout support dalam keadaan bearish market, maka lebih dominan seller dibandingkan buyer. Dan pola yang terjadi berulang adalah ketika ada support yang di breakout, maka ini akan bertindak menjadi resisten atau support become resisten. Dan ketika terjadi breakout dari resisten akan menjadi resisten become support. Kalau teman-teman tahu konsep dasar ini, maka setiap terjadinya sebuah pullback kita akan gunakan sebagai area entry. Entry point tepat berada pada area di mana terjadi sebuah peralihan dari resisten become support. Oke, sekarang yuk kita langsung lihat di chart bagaimana pengaplikasiannya ketika terjadi breakout baik terhadap resisten atau terjadi pada area support. Kita kembali kepada contoh dari gold yang tadi kita sudah bahas di awal. Nah, ini adalah terjadinya sebuah impulsive move. Ya, jadi sebuah impulsive move yang biasa ditandai dengan sebuah candle yang lumayan besar sekali. Kemudian kita bisa expect sebagai sebuah correction move dan akhirnya terjadi kenaikan signifikan kembali. Dan bagaimana pola itu terulang kembali terjadi di market? Ketika itu terjadi pada lebih kurang sekitar 12 Februari 2024. Ketika harga sudah terjadi sebuah koreksi harga, lalu terjadilah ya sebuah pola yang berulang di mana resisten di break become support. Bahkan ini sudah terjadi percobaan 2 kali ya, kemudian akhirnya harga naik. Bagaimana dengan contoh kondisi saat ini? Yes, kita bisa expect
harga kemungkinan besar jika nanti diberi kesempatan untuk turun, maka kita bisa melakukan posisi buy kembali. Dan coba kita lihat harga di harga berapa. Kemungkinan harga yang akan menjadi area penting adalah di 2082 ya. Sebentar saya coba tandain. Yes, di sekitar 2082. Jadi kita bisa ekspektasi bahwa kemungkinan besar harga akan turun dan kita bisa expect kemudian harga akan naik. Tentu saja kita gunakan sebagai sebuah area pengamatan ya, area penting. Nantinya untuk sebagai trigger kita bisa menggunakan sebuah konfirmasi harga di lower time frame. Tapi kita percaya bahwa history repeat itself itu benar-benar terjadi dan terpola di market. Ya, ini adalah sebuah titik resisten di break become support. Retest pertama Anda bisa masuk, kemudian di retest kedua juga Anda bisa masuk. So, begitu luar biasanya kalau Anda bisa mengamati pola ini, dan uniknya ini terjadi di semua time frame. Anda bisa gunakan di time frame kecil di H4 ke bawah atau bisa gunakan H4 ke atas. Tapi biasanya saya akan lebih memilih untuk melihat sebuah impulsif semacam ini berada pada time frame H4 ke atas. Oke, biasanya kalau menggunakan acuan time frame H4 ke atas ini sangat lebih jelas. Seperti contoh berikut, bagaimana kita melihat sebuah impulsif move ini adalah sebuah pergerakan yang dimana warna candlenya ini nyaris sama. Ya, jadi teman-teman bayangkan ini warnanya sangat dominan sekali dan biasanya ditandai dengan candle yang sangat-sangat besar. Jadi karakteristik dari sebuah impulsif move itu sendiri adalah sebuah momentum yang cukup kuat. Nanti kita akan bahas di video chapter berikutnya tentang pola harga seperti apa dari sebuah impulsif move, kemudian dari correction move itu sendiri. Ya, jadi mudah sekali untuk melihat sebuah impulsif move adalah ditandai dengan sebuah candle yang cukup besar, yang biasanya lebih banyak warnanya lebih dominan dibandingkan dengan warna lain. Ketika terjadi bullish market, lebih banyak warna birunya dibandingkan warna merah, dan ketika terjadi bearish market, lebih banyak warna merah dibandingkan warna biru. Ya, walaupun memang warna itu bisa Anda ganti dengan warna apapun ya, Anda bisa gunakan warna hijau atau mungkin Anda bisa gunakan warna hitam. Tapi at least dengan konsep yang sama Anda bisa aplikasikan baik di gold, Anda bisa gunakan di forex market, Anda bisa gunakan di stock market, bahkan Anda juga bisa gunakan di crypto market. Oke? Sampai ketemu teman-teman di chapter berikutnya. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih jauh tentang pola harga seperti apa, kemudian kita bahas tentang struktur harga seperti apa, dan kita bahas tentang trend direction menggunakan sebuah indikator seperti moving average dan beberapa tools yang lain. Semoga membantu.